Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat beriman. India memanas, ribuan demonstran turun ke jalan, meneriakkan larang puasa di India, batu beterbangan, rumah dibakar, dan umat Islam dipaksa memilih berhenti berpuasa atau tinggalkan negeri ini. Di tengah kekacauan, seorang ustaz melangkah maju. "Mengapa kalian begitu marah pada kami?" tanyanya. Tak ada yang menyangka, satu dialog malam itu akan mengguncang keyakinan ratusan orang, dan mengubah segalanya. Jangan lupa like dan subscribe, tuliskan sholawat di kolom komentar sebagai wujud cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin. Selamat menyaksikan. Mentari pagi baru saja menampakkan sinarnya ketika jalanan di sebuah kota kecil di India mulai dipadati oleh ribuan orang. Mereka datang dengan penuh amarah, membawa spanduk bertuliskan, "Hentikan puasa di India. Jika ingin berpuasa, keluar dari negara ini." Sorakan bergema di udara, asap hitam mulai membubung dari beberapa rumah yang dibakar oleh massa, batu-batu beterbangan menghantam kaca-kaca toko milik umat muslim. Di tengah kerumunan, Vijay, seorang pria bertubuh kekar dengan sorban kuning di kepalanya, berdiri di atas sebuah mobil bak terbuka. Ia mengangkat pengeras suara dan berteriak, "Kami tidak akan membiarkan tradisi asing meracuni negeri kami. Islam bukan bagian dari tanah ini. Jika mereka ingin berpuasa, biarkan mereka pergi." Teriakan Vijay disambut dengan pekikan semangat dari para demonstran. Di sudut jalan, Amir, seorang pemuda muslim, berdiri dengan wajah tegang. Ia baru saja pulang dari masjid setelah menunaikan salat subuh. Tetapi kini ia menyaksikan bagaimana saudara-saudara seimannya dipukul, rumah-rumah mereka dilempari batu, dan tempat usaha mereka dihancurkan. Seorang pria tua muslim berlari sambil menggandeng cucunya yang menangis ketakutan. "Ya Allah, apa salah kami?" gumamnya. Demo yang awalnya hanya sekadar protes berubah menjadi aksi anarkis. Seorang lelaki parubaya yang baru saja membuka warung makannya di pagi buta dipukul hingga tersungkur. Seorang perempuan tua yang hendak pergi ke pasar diancam dengan tongkat kayu. Amir tak tahan lagi. Dengan penuh keberanian, ia melangkah ke tengah jalan dan berteriak, "Mengapa kalian melakukan ini? Apa salah kami?" Vijay meliriknya dengan sinis, "Salah kalian. Kalianlah yang menciptakan perpecahan. Puasa kalian membuat negeri ini menjadi tidak harmonis." Seorang pemuda lain menimpali, "Kalian berpuasa, tapi restoran kami tetap buka, ini tidak adil." Amir menggeleng, "Kami tidak pernah melarang kalian makan, kami hanya menjalankan ibadah kami." Namun, amarah sudah menguasai para demonstran. Beberapa orang mulai mendorong Amir, hingga ia jatuh tersungkur ke aspal. Di kejauhan, sirene polisi mulai terdengar. Sejumlah petugas datang, tetapi mereka tidak menghentikan kekerasan. Mereka hanya berdiri di pinggir jalan, menonton seolah-olah tak ingin terlibat. Di dalam sebuah masjid tua yang masih berdiri kokoh, Ustaz Rahman menyaksikan semua ini dari balik jendela. Hatinya sedih, tetapi ia tetap tenang. "Ini bukan saatnya melawan dengan kekerasan," katanya kepada jamaah yang ketakutan. "Kita harus menghadapi ini dengan kebijaksanaan." Menjelang sore, keadaan mulai mereda setelah pemerintah setempat turun tangan. Para demonstran perlahan mundur, tetapi kebencian masih membara di mata mereka. Vijay masih berdiri di tengah jalan, menatap tajam ke arah masjid, napasnya masih memburu, seolah amarahnya belum reda. Saat itulah, Ustaz Rahman keluar dari masjid, berjalan dengan langkah tenang ke arah Vijay. "Bolehkah saya bertanya sesuatu?" ujar Ustaz Rahman dengan suara lembut. Vijay mendengus, "Apa yang kau inginkan? Saya hanya ingin tahu, mengapa kalian begitu marah kepada kami yang berpuasa?" Vijay mengepalkan tangannya, "Kami tidak ingin Islam berkembang di tanah ini. Puasa adalah tradisi asing. Tuhan tidak ingin kita menderita." Ustaz Rahman tersenyum tipis. "Apakah kau tahu bahwa puasa bukan hanya ada dalam Islam, dalam agama Hindu pun, ada banyak ritual berpuasa?" "Bukan." Vijay terdiam. Beberapa pendemo lain yang mendengar mulai saling berpandangan. "Kami berpuasa bukan untuk menyiksa diri," lanjut Ustaz Rahman, "kami berpuasa untuk mendisiplinkan diri, mengendalikan nafsu, dan mendekatkan diri kepada Tuhan." Salah seorang pendemo, seorang pemuda bernama Rakesh,
maju ke depan. Jadi, Islam tidak mengajarkan kebencian kepada orang Hindu. Tentu tidak, jawab Ustaz Rahman, kami diajarkan untuk menghormati semua manusia. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, tidak ada paksaan dalam agama. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Quran Surah Al-Baqarah ayat 256. Beberapa orang di antara demonstran mulai tampak ragu. Mereka tidak pernah mendengar Islam dijelaskan dengan cara seperti ini. Vijay yang sejak tadi penuh amarah, mulai merasakan kegelisahan dalam hatinya. Seumur hidupnya, ia hanya mendengar kebencian dan fitnah tentang Islam. Tetapi sekarang, seorang Muslim berbicara kepadanya dengan penuh ketenangan dan kebijaksanaan. Jika Islam seperti yang kau katakan, ujar Vijay pelan, mengapa kami selalu diajarkan untuk membencinya? Ustaz Rahman tersenyum, karena kalian hanya mendengar dari mereka yang tidak mengenal Islam dengan benar. Seorang pria tua di antara demonstran maju dan bertanya, bagaimana jika kami ingin tahu lebih banyak? Kami selalu terbuka bagi siapapun yang ingin belajar, jawab Ustaz Rahman. Ratusan pasang mata yang tadinya penuh kemarahan kini mulai berubah. Satu persatu, mereka mulai mendekati Ustaz Rahman, ingin mendengar lebih banyak. Matahari mulai terbenam, azan maghrib berkumandang, dan di saat itulah, sesuatu yang luar biasa terjadi. Vijay, Rakesh, dan ratusan demonstran yang tadinya datang dengan kebencian, kini berdiri dengan hati yang gelisah. Beberapa di antara mereka mulai meneteskan air mata. Sampai akhirnya, mereka mengucapkan sesuatu yang menggetarkan jiwa. Asyhadu alla ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Langit mulai menggelap, dan suasana yang tadi dipenuhi teriakan kini berubah menjadi keheningan yang mencekam. Para pendemo yang tadinya penuh amarah, kini justru terdiam dalam kebingungan. Vijay masih berdiri di tengah kerumunan, napasnya berat, pikirannya kacau. Baru kali ini ia merasa ragu dengan semua yang selama ini ia percayai. Apa yang terjadi padaku? Gumamnya dalam hati. Di sekelilingnya, beberapa pendemo lain mulai saling berbisik. Mereka tidak menyangka bahwa diskusi sederhana dengan seorang ustaz bisa membuat mereka mempertanyakan segala kebencian yang selama ini mereka yakini. Rakesh, pemuda yang sejak tadi diam, akhirnya angkat bicara. Jika Islam mengajarkan kebaikan, lalu mengapa kita selalu diajarkan untuk membencinya? Ustaz Rahman tersenyum. Itulah yang ingin saya tanyakan kepada kalian. Dari siapa kalian belajar membenci Islam? Vijay terdiam. Ia mencoba mengingat, sejak kecil, ia selalu diajarkan bahwa Islam adalah ancaman. Tetapi siapa yang pertama kali memberitahunya, ia tidak tahu pasti. Entahlah, gumamnya, aku hanya tahu bahwa kami selalu diajarkan begitu. Ustaz Rahman menatap mereka satu persatu. Mungkin sekarang saatnya kalian mencari jawaban sendiri. Setelah dialog itu, masa perlahan mulai bubar. Namun, di dalam hati mereka, ada sesuatu yang terus mengganggu. Vijay pulang ke rumahnya dengan kepala penuh pertanyaan. Ia duduk di teras rumahnya, termenung. Di sisi lain kota, Amir duduk bersama ayahnya, membahas kejadian hari itu. Ayah, mengapa orang-orang begitu membenci kita? Tanyanya. Ayahnya menghela napas. Karena mereka tidak mengenal kita. Nak, ketidaktahuan melahirkan ketakutan, dan ketakutan melahirkan kebencian. Di masjid tua, Ustaz Rahman duduk dengan beberapa jamaahnya. Malam ini adalah awal dari perubahan, katanya. Tapi kita harus tetap bersabar, hidayah datang kepada mereka yang mencarinya. Sementara itu, di rumahnya, Vijay tidak bisa tidur. Ia mengambil ponselnya dan mulai mencari tahu lebih banyak tentang Islam. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia membaca tentang agama yang selama ini ia benci. Keesokan harinya, suasana kota jauh lebih tenang. Tidak ada lagi demonstrasi, tidak ada lagi teriakan kebencian. Di pasar, seorang pedagang Muslim tersenyum kepada seorang pelanggan Hindu. Semoga hari Anda menyenangkan, katanya ramah. Pelanggan itu tersenyum kembali, meski masih ragu. Di sisi lain kota, Vijay melangkah keluar dari rumahnya dengan wajah berbeda. Ia tidak lagi tampak marah seperti kemarin. Ia menuju kedai teh tempat Rakesh dan beberapa teman lainnya biasa berkumpul. Ada yang aneh denganmu, Vijay, kata Rakesh sambil menyeruput tehnya. Vijay menarik napas panjang. Aku tidak bisa berhenti memikirkan kata-kata Ustaz Rahman. Rakesh mengangguk. Aku juga.
Mereka semua terdiam sejenak. Lalu Rakesh berkata, mungkin kita harus menemuinya lagi. Vijay menatapnya, kau serius? Ya, jawab Rakesh, aku ingin tahu lebih banyak. Malam harinya, di Masjid Tua, Ustaz Rahman sedang duduk bersama beberapa jamaahnya ketika tiba-tiba pintu masjid diketuk. Seorang pemuda muslim membukakan pintu, dan terkejut melihat siapa yang datang. Vijay, Rakesh, dan beberapa pendemo yang kemarin berdiri di ambang pintu, wajah mereka penuh kebingungan. Tetapi di balik itu ada rasa ingin tahu yang besar. Ustaz Rahman tersenyum, silakan masuk. Vijay melangkah masuk dengan ragu. Ia melihat ke sekeliling, mengamati setiap sudut masjid yang selama ini ia anggap sebagai tempat yang asing baginya. Apa yang membawa kalian ke sini? Tanya Ustaz Rahman. Vijay menelan ludah, kami ingin tahu lebih banyak tentang Islam. Ustaz Rahman tersenyum. Kalian sudah mengambil langkah pertama. Malam itu, diskusi kembali dimulai. Namun kali ini, tidak ada amarah, tidak ada kebencian. Yang ada hanyalah pencarian kebenaran.